Iya. Terus apa bedanya? Menerima pasien dia tidak melihat kaya dan miskin, orang lagi merasakan sakit. Iya. Ketika dilayani dengan sikap yang ramah, yang lemah lembut, tidak ada lagi orang ngamuk-ngamuk di UGD di Gaspol ngebahas politik. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya masih di segmen Gaspol. Hari ini saya bersama Ketua DPRD Kota Cilegon, Bang Isro Mi'raj. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbal alamin. Ketua, sebelum kita berbicara serius nih, saya mau nanya, hobi Ketua ini kan bola ya, suka main bola nih. Pertandingan lawan OPD atau instansi terkait gitu. Kalau di Piala Dunia dukung mana Ketua? Jadi dari dulu saya sebenarnya Prancis. Oh, oke. Bermulai fans sama ini ya? Dari semenjak 98. Pada saat Prancis waktu itu juara, kalau salah juara Eropa atau juara Piala Dunia juga. Iya. Dan di tahun 2000-nya dia juara Piala Eropa. Iya. Pada saat pemainnya itu Zinedine Zidane, Thuram, yang sekarang jadi pelatih Didier Deschamps, terus Henry kan, Thierry Henry, waktu itu Trezeguet sudah masuk, Wiltor, jadi Lizaraju, terus lagi si itu siapa, ya pokoknya pada saat itu sampai sekarang saya hobinya Prancis sebenarnya. Itu era bintang semua itu. Era bintang semua pada saat itu. Hebat-hebat, pemain hebat semua di Liga Eropa itu. Nah, sampai sekarang masih Prancis. Karena nih ntar malam kan Prancis sama Maroko nih. Masih. Nah, jadi Prancis gak nih? Agak terganggu. Konsistensinya. Ya benar Bang. Konsistensi saya terganggu dalam hal ini. Ada tim favorit baru. Malah saya berpikir saya mendoakan Maroko akhirnya. Saya abaikan akhirnya Prancis. Beralih dukungannya. Seperti itu. Faktor apa tuh Ketua yang bisa menggeser apa namanya dukungannya? Iya, jadi faktor yang menyebabkan kenapa saya agak luntur gitu suka sama Perancis. Karena dengan Maroko yang begitu konsisten juga dalam bermain, dan tidak juga mereka pemainnya itu bukan kaleng-kaleng. Bagaimana Hakimi, dia pemain PSG, ada juga yang di Sevilla, kipernya itu juga kan. Ada juga pemain Chelsea, Fiorentina, terus di Sampdoria. Jadi di klub-klub Eropa yang memang mereka secara pengalaman hebat. Dan yang lebih penting terkait dengan akidah. Bagaimana betul. Saya melihat di momen Piala Dunia ini, pertama tempatnya yaitu di Qatar, dan bagaimana isu kompani LGBT di sana, tetapi memang tidak diperbolehkan. Dan ada sentimen akidah yang saya lihat di situ, bahwa saya sebagai orang Islam melihat waktunya dan saat ini memang Maroko yang seolah-olah mendakwahkan ikhlas Islam di mata dunia. Bagaimana framing mereka atau perspektif mereka terhadap Islam itu seolah-olah yang Islamophobia itu kan. Karena ini tidak hanya Indonesia yang melihat, tetapi bagaimana dunia. Dan olahraga itu tidak melihat kasta. Sepak bola itu tidak melihat kasta. Dia hobinya itu betul-betul secara menyeluruh dari semua level, dari tingkat bawah sampai tingkat atas itu luar biasa. Dan momen ini diambil peran itu oleh Maroko. Bagaimana secara tidak langsung dia mendakwahkan keseharian bahwa orang Islam itu
ternyata rahmatan lil alamin, tidak dianggapnya radikal. Bagaimana tata cara menghormati orang tua, seorang ibu, dan bagaimana tata cara ketika dia bersyukur gitu dengan lewat sujud syukur. Itu yang membuat bagaimana saya, nurani saya terpanggil untuk walaupun sekedar suka. Itu tidak berdampak apapun, tetapi minimal nurani ini bangkit. Dan ikut. Minimal kan ketika orang melihat sesuatu, kalau kita melakukan dalam agama itu, dalam arti begini, kalau kita tidak bisa berbuat dengan tindakan, maka minimal dengan apa? Dengan doa. Nah, ketika doa pun tidak, dengan ucapan, bukan doa, sorry, tindakan tidak bisa, doa ucapan juga tidak bisa, selemah-lemahnya kan dari hati. Nah ini ya saya coba dengan ucapan dan doa. Kalau tindakan ya tidak ada peran kan, seperti itu. Nah itu rasa cinta saya terhadap apa yang saya yakini akidah ya. Ini bicaranya kepada akidah. Kepada akidah, tidak sentimen, tidak itu artinya lebih kepada momen tepat bagaimana memperlihatkan ke dunia bahwa ya Islam itu rahmatan lil alamin. Tidak seperti yang digembar-gemborkan teroris Islam Media Barat yang kadang-kadang kalau bicara subjektif. Pelaku peledakan kan itu oknum. Iya kan, tapi tidak bisa di general disalahkan agamanya kan. Karena setiap agama juga mengajarkan yang baik. Semua agama itu mengajarkan hal-hal kebaikan. Gitu. Tapi karena ini bicara akidah, jadi dukungannya bergeser nanti malam ya. Nanti malam itu harus ditonton nih kayaknya. Tetapi memang jujur kan, saya menyadari ketika saya dilantik jadi anggota DPRD, maka 80% kebebasan saya dirampas oleh negara. Dan sekarang jadi ketua DPRD, bagaimana itu menjadi 95% kebebasan saya tanda kutip ya pembebasannya nih. Pembebasan itu dalam arti ya contohnya begini, kalau sekarang kayak tadi malam saya nggak bisa nonton sampai dini hari karena memang pagi-pagi saya harus ke kantor, aktivitas, dan itu saya tidak mau abaikan kewajiban saya ngantor, kewajiban saya untuk bekerja. Nah, itu yang kenapa saya bilang kebebasan saya dirampas oleh negara, harus ikhlas. Kalau dulu belum saat yang mau sampai beduk subuh, siangnya tidur kan, nggak, sekarang nggak bisa. Apalagi sekarang ketua. Nah, apalagi itu, jadi kayaknya makanya nanti malam ini harus bisa spare waktu. Misalkan harus tidur dari sore, biar bangun. Karena memang nanti malam harus nonton saya kan gitu. Karena dua-duanya tim favorit saya, siapapun yang menang, itulah tim saya gitu sekarang itu gitu tuh. Makanya tadi malam nggak nonton karena memang bukan tim favorit. Jadi saya lebih, nah makanya harus atur waktu nih. Manajemen waktu berarti biar besok itu ya? Walaupun habis sholat subuh tidurnya karena tadinya udah tidur kan bisa pagi udah ada spare waktu yang sudah ibaratnya udah tidur tadinya seperti itu. Kamu besok ada agenda apa rencana? Ya kan jam kerja. Jam kerja ya harus kantor. Ya bener. Ada nggak ataupun nggak ada ya? Ya udah pasti banyak. Apalagi habis ngetuk atau mengesahkan APBD ya kemarin ya 2023 ya. Kemarin 2023. Sekarang lagi dievaluasi gubernur. Sama gubernur. Sama provinsi. Belum selesai? Belum. Ketika selesai nanti maka kita pastikan ada catatan-catatan biasanya dan itu kita nanti panggil TAPD juga. TAPD. Tapi sekarang karena belum ada, belum tahu nih ya. Itu kan ada catatan-catatan dari provinsi yang harus kita perbaiki. Biasanya seperti itu. Dan ketika diperbaiki ya berbicara APBD itu kita ketika sudah menjadi evaluasi provinsi tidak menyalahkan siapa-siapa. Karena yang dievaluasi adalah eksekutif, TAPD dan Banggar. Seperti itu. Jadi itunya. Karena ini kan dirancang, disusun oleh TAPD dan
Badan Anggaran. Anggaran. Nah, yang dievaluasi ya dua-duanya sama provinsi seperti itu. Anggarannya, jadi program, program. Jadi bukan pada tataran kita menyalahkan eksekutif. Iya. Kalau hal evaluasi karena ya kita semuanya dievaluasi oleh provinsi bareng-bareng. Coba dibenerin di poin ini. Nah, iya, jadi seperti itu. Nah, di dalam APBD 2023 apa program yang menurut DPRD itu urgent dan bagus lah untuk pembangunan kota Cilegon itu? Ada nggak Pak Ketua? Iya, jadi begini. Kemarin mereka eksekutif itu mengajukan bagaimana multi-use terkait dengan pembangunan 5 lantai rumah sakit RSUD. Nah, itu kan untuk kepentingan publik ya, untuk masyarakat. Dalam undang-undang sudah dibakukan bagaimana persentase. Kalau kesehatan itu 10%, kalau pendidikan 20% minimal. Itu ada batas minimal ya. Pendidikan 20% dan kesehatan itu 10%. Kemudian bagaimana ini ketika membutuhkan anggaran sekitar 127 miliar yang kos yang harus dikeluarkan oleh APBD. Nah, eksekutif mengajukan bagaimana itu dibikin multi-use. Pertama udah kita anggarkan 45 miliar. Dan kemarin perubahan atau di perubahan. Oke, terus ternyata harus minimal 90 miliar. Maka di reguler kemarin di APBD untuk 2023 itu tambah lagi 45 miliar. Tadinya rencananya kan seperti itu. Setelah kita pelajari bagaimana terkait dengan multi-use, itu ternyata bahasanya tahun jamak. Tahun jamak, anggaran tahun jamak. Nah, ketika kami pelajari secara regulasi, oh tidak bisa. Kenapa tuh? Ternyata itu tadinya belum dimasukkan di KUA PPAS. Nah, jadi harusnya itu dulu di KUA PPAS. Pertama itu kita lihat apakah program rumah sakit 5 lantai itu masuk RPJMD, maka kami lihat oh ternyata ada. Memang selalu saya bilang kan saya objektif. Ketika ini ikrar antara kepala daerah dengan rakyat, maka kewajiban kami menjadi controlling, mengingatkan kan. Nah, ketika kami buka di RPJMD memang ada terkait dengan program rumah sakit 5 lantai. Tidak ujug-ujug program itu datang di tengah jalan. Tidak. Oh, ternyata memang ada. Nah, maka RPJMD ini menjadi suatu acuan bagaimana pondasi ketika eksekutif melaksanakan program kerjanya selama 5 tahun. Nah, oke, kami terima bahwa ini bagian dari program yang tertuang dalam RPJMD. Tetapi proses penganggarannya yang memang tidak bisa kami menyetujui. Akhirnya hanya berbeda pola. Yang tadinya multi-use sekarang jadi single-use. Karena kalau multi-use anggaran tahun jamak itu harus ada persetujuan DPRD yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD. Maka di situ harus ada MOU ketika multi-use. Nah, tidak dimungkinkan karena ini tidak sesuai dengan regulasi. Makanya kami tidak mau. Silakan kalau kita mau anggarkan itu silakan, tetapi jangan anggaran itu dipaksakan bagaimana dengan program multi-use. Itu. Berarti dianggarkan per tahun aja maksudnya gitu ya? Iya, dianggarkan per tahun saja sudah gitu tuh. Nah, perubahan anggaran 2022 berapa kemarin dianggarin? 45. 2022. 45 miliar. 2023?
45 miliar, jadi 90. Totalnya 90. Cukup miliar. 2 kali anggaran doang. Nggak perlu Cuma juga kan? kebutuhannya nanti kan 127. Total ya? Totalnya. Oh, baru tercapai 90 nih. Nanti kan bisa disuntik di perubahan anggaran lagi 2023. Iya, tapi polanya yang saya bilang, yaitu silakan. Kalau tidak multi yes kan, kalau single yes itu urusan rumah tangga mereka. Tidak ada keterlibatan kami untuk MOU. Ya, dan ketika ada hal-hal yang dianggap melanggar regulasi, kami tidak ikut di dalamnya seperti itu. Yang perubahan anggaran aja tercapai nggak tuh kemarin? Udah dianggarin 45, terserap nggak? Iya kan belum. Tuh, dia kan, tahap lelang-lelang saja kan. Biasanya nganggarinnya mah kita bisa. Sana ini karena kan ada lelang lah, belum lagi pas pelaksanaan ada faktor cuaca gitu. Yang di perubahan anggaran kemarin sayang dong anggarannya. Ya mungkin dia untuk DED kan. Terus rencana-rencana yang lain kan itu juga butuh biaya. Berarti belum mulai fisik ya? Secara fisik belum mulai, baru perencanaan yang memang mereka lagi susun. Iya. Fisiknya di 2023. Di 2023, makanya kalau dibutuhkan anggaran itu sekitar 90 miliar itu. Kalau fisiknya doang. Ya. Dan nanti di tahap akhir itu selesai sampai di 127 miliar. 127 miliar. Luar biasa sih. Itu 5 lantai itu ya? Iya, 5 lantai. Nerusin bangunan yang sudah ada atau bangunan baru? Geser. Ada lagi area yang di belakang udah ada. Dan itu udah punya saya lihat Pemkot. Itu ya denahnya itu ya yang di dalam sebelah rumah sakit kan? Yang sekarang VVIP itu nanti dibongkar gitu. Oh, VVIP dibongkar. Yang VVIP-nya itu. Oh, itu ditinggikan. Dibikin 5 lantai daerah situ. Iya. Kalau saya itu kan VVIP baru 1 lantai kalau nggak salah ya? Kalau iya, cuma itu aja kan. Bangunan lama gitu. Tanpa merubah tampak depan itu kan baru 2017 kemarin gitu. Waktu saya di Komisi 2 dulu itu. Jadi saya sih berpikirnya ketika memang itu kepentingan publik, bagaimana kepentingan masyarakat. Kan selalu saya bilang, saya abaikan urusan politik. Karena ada amanah yang melekat dalam diri saya. Bagaimana ini terkait dengan kepentingan publik, kepentingan rakyat. Dan saya selalu tekankan ke mereka, buat apa? Kalau bangunannya 5 lantai bagus, sementara pelayanannya tidak baik, itu yang tidak saya inginkan. Dengan komitmen kata saya, bagaimana sarana prasarananya dibangun, tetapi SDM-nya juga harus itu yang lebih penting, karena yang lebih penting itu rasa. Rasa itu dalam arti orang lagi merasakan sakit. Ketika dilayani dengan sikap yang ramah, yang lemah lembut. Contoh misalkan, kalaupun sofanya bagus, tempat dorongan pasiennya bagus, UGD-nya keren, AC-nya dingin, fasilitasnya, tapi manusianya menerimanya dengan tidak baik, dengan istilahnya kalau kata orang Cilegon mah judes, kan, jutek bahasa Indonesia, judes, malah tambah sakit, iya kan? Wiseng gitu sih, kan gitu ya. Nah makanya ketika itu saya sampaikan, tolong kepada daerah juga saya katakan, karena saya sebatas controlling. Controlling dalam arti kalaupun saya sidak ya hari itu saja. Saya tidak bisa memberikan punishment. Tetapi kalau kepala daerah dan direkturnya, dia bisa memberikan punishment. Contohnya gini. Analogi sederhana saja. Apakah si perawat ini, apakah si dokter ini, saya tanyakan, ketika dia mengobati orang kaya, honornya bertambah, dan ketika dia mengobati orang miskin, honornya berkurang. Enggak juga. Itu juga enggak kan? Enggak. Mereka udah ada standarnya. Terus apa bedanya? Menerima pasien dia tidak melihat kaya dan miskin. Makanya sering saya katakan, tolong jangan lagi saya dengar, jangan lagi saya dapat rekaman video ada LSM ngamuk-ngamuk di UGD, ada orang ngamuk-ngamuk di UGD karena ditanggapi dilayani dengan tidak baik.
Buat apa nanti gedungnya 5 lantai? Pelayanan Kalau dulu. pelayanan tidak, ya lebih penting itu sumber daya manusianya. Ya, ya. Dia harus siap ketika dia melamar ngerek-ngerek ingin jadi perawat, ingin jadi bidan, ingin jadi suster di situ. Itu tuh. Laporan yang kayak gitu sering ya masuk ke ketua. Masuk ke saya, sering dapat video kiriman kan. Ada orang ngamuk-ngamuk di UGD dengan alasan Diterlantarkan. ya Pelayanannya dengan kurang bagus. baik. Terus katanya bilang kamarnya penuh padahal kosong. Ini kan kasus-kasus seperti ini harus selesai lah sekarang Iya. itu. Mungkin yang membedakan tadi pertanyaan ketua itu yang satu mah BPJS, yang satu bayar pakai kantong pribadi, mungkin gitu seperti itu. Nah iya, sekarang saya tanya Padahal kan, sama-sama manusianya kan. ketika memang tagihan, pernah ada kasus dulu, tagihan RSUD di BPJS itu mencapai 20 miliar belum dibayarkan. Ha. Kan kita upaya juga, kita undang BPJS-nya, kita panggil di DPRD. Ini menyangkut pelayanan publik loh. Iya, iya. Dengan terganggunya dana yang harusnya udah masuk, Iya. ternyata belum masuk, itu juga kan mengganggu operasional RSUD itu sendiri. Iya, betul. Itu. Iya. Tetapi jangan karena alasan itu, toh kita setiap anggaran DPRD terkait dengan urusan kesehatan, kami selalu tidak pernah ada hal-hal yang Halangi atau di efisiensi. Di FNC. Kami Selalu dukung ya. Kami selalu dukung, lebih kepada kami itu kepada pelayanannya saja, gitu, seperti itu, tolong Iya, gitu. iya. Kan nggak mungkin saya marah-marahin perawat di Iya. bawah kan. Iyalah. Jadi makanya harus ada sistem bagaimana cara antrian tidak terlalu lama. Jadi memang itu kan tugasnya mereka ya. Kami mah enak saja ngomong, coba. Iya. Ya karena undang-undang mengaturnya ya suruh begitu. Bukan pelaku gitu tuh, bukan pelaksana, hanya pemantau dan memberi masukan. Iya. Dalam Dan penganggaran. Terus advokasi terhadap masyarakat. Tapi kalau bikin regulasi bisa nggak? Dibikin regulasinya. Kan DPRD punya kewenangan itu. Iya, regulasinya kan sudah jelas sebenarnya di undang-undang. Di undang-undang. Udah dasarnya kuat gitu tuh. Undang-undang kan aturan yang lebih tinggi secara konstitusi, peraturan dalam bernegara. Artinya lebih tinggi dari perda maksud saya, bukan dari bukan dari Undang-Undang Dasar 45 kan. Aturan lebih tinggi kan Undang-Undang Dasar 45. Seperti itu. Iya ya. Tapi kalau ngasih masukan mah udah sering kali ya. Dan kepala daerah juga saya ingatkan, sudah saya sampaikan. Direktur juga. Direktur juga pas datang ke ruangan saya menyampaikan program mereka terkait bagaimana yang tadi saya sampaikan. Saya bilang, coba Bu Direktur, polanya sekarang dirubah. SDM-nya seperti apa saya ingin tahu. Iya. Karena lebih kepada pelayanan dasar terhadap masyarakat itu yang saya lebih penting gitu. Seperti itu. Oke, urusan anggaran saya. Yang penting tidak melanggar regulasi. Intinya ya nggak ada urusan buat saya. Yang penting tidak melanggar regulasi, sesuai dengan peraturan, dan ketika anggaran itu dibutuhkan berapapun, geser yang lain juga tidak masalah. Demi kepentingan publik. Karena kesehatan adalah kebutuhan dasar, kebutuhan pokok. Iya betul. Biasanya faktor apa sih itu ya? SDM ini ya, apa harus perlu pelatihan lagi gitu? Atau memang karena ada masalah di rumah? Ya memang sampai ke atas. Oke. Memang kan tidak mudah menghadapi berbagai macam orang dalam kondisi dia lagi sakit. Orang itu kan karakter aslinya akan keluar. Betul. Ketika orang lagi sakit, ketika orang lagi habis kecelakaan, dan dia butuh pelayanan cepat atau gimana, itu memang resiko kan. Setiap pekerjaan itu punya resiko masing-masing. Nah, terus untuk membangun SDM yang ramah dengan pelayanan, ramah senyum sama pasien, itu harus dibentuk budaya barangkali ya. Iya, harus ada inovasi. Jadi saya begini, pernah saya kunjungan ke salah satu RSUD yang ada di Provinsi Banten. Waktu itu saya periode pertama.
Begitu saya datang ke RSUD tersebut, saya disambut oleh 5 wanita cantik. Oke. Di ruang pendaftaran. Resepsionis berarti pendaftaran. Pendaftaran. Oh, iya, baik. Bukan di resepsionis. Kalau resepsionis ke kantor ya. Iya. Iya. Di pendaftaran, semua berdiri kayak layaknya pramugari. Berdiri sambil tangannya begini, senyum dia. Tuh kan. Nah, waktu itu belum ada BPJS. Karena 2014. Sebentar. Udah jadi dewan belum? Udah. Oke. Mereka tahu nggak dewan? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu kalau saya dewan. Oke. Nah, karena tanpa. Nggak khawatir ya? Karena dia tahu dewan. Wah, Enggak. begitu. Enggak ya? Enggak. Oke. Lanjut. Karena di pendaftaran itu begitu saya masuk kan banyak pasien. Di situ itu di pendaftaran itu. Dan dia berdiri itu bukan ke saya. Oh, ke semua. Ke semua yang di situ, Oke. bukan karena saya masuk, Iya, tidak. Iya, oke. Yang di situ dan secara fisik punten cantik-cantik. Oke. Begitu masuk ada tulisannya di situ non kasir. Non kasir. Hanya butuh KTP. Butuh KTP, butuh identitas. Saya masuk ke ruangan pasien, non kelas, non kasir. Jadi tidak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, tidak ada. Itu semua sama. Saya masuk tanya pasien, gimana sini pelayanannya? Enak Pak, alhamdulillah katanya. Bagus sih, itunya pelayanannya bagus. Sakit apa Pak? Ini katanya demam. Habis itu saya ketemu dengan direkturnya. Saya nanya penasaran, kenapa tadi begitu saya lihat di tempat pendaftaran si 5 perempuan ini semua berdiri sambil senyum. Dia menyampaikan bahwa itu bagian program kami Pak. Secara psikologis ketika orang lagi sakit, minimal dia di depan dia orangnya cantik, senyum, ramah. Itu secara psikologis membangkitkan semangat untuk sembuh. Jadi yang kita sentuh awal itu psikologisnya Pak. Kata si direkturnya pada saya. Kenapa saya terapkan seperti itu? Dengan keramahan dan kesantunan itu secara psikologis dia bergairah untuk sembuh, untuk sehat. Di situ tahap awal sudah kena, tersentuh. Orang lagi sakit ketika minimal berapa persennya. Karena yang disentuh psikologinya. Yang kedua, non kelas, non kasir. Tidak ada kelas, tidak ada kasta, kamu orang kaya, kamu pakai kartu apa. Karena pada saat itu hanya cukup pakai KTP. Yang penting KTP-nya orang situ. Nah, kesulitannya apa kata saya? Ya kesulitannya bagaimana kita harus continue membriefing, mengingatkan terkait dengan pelayanan. Bagaimana psikologi seseorang dengan persoalan di rumah. Harus profesional, jangan dibawa ke tempat kerja. Karena ini akan berhubungan langsung dengan orang yang lagi sakit. Bagaimana perawat, suster, dokternya pun kita rutin Pak katanya. Selalu diingatkan, dijadwalkan dan kita pasang rekrut orang psikologis. Untuk terus bagaimana jangan mengeluh. Walaupun berbagai macam menghadapi karakter orang, apalagi yang saya bilang orang lagi sakit. Itu. Dan yang kedua kesulitannya rata-rata harusnya udah pulang, dirujuk pulang, pasiennya itu minta sehari lagi, karena dia nggak dibebanin apa-apa dan dia nyaman di situ, istirahat. Itu kebanyakannya katanya seperti itu. Malah betah di rumah sakit ya? Malah katanya minta sehari lagi. Biasanya orang kan kalau sakit pengen cepat-cepat pulang. Itu sih yang direkturnya sampaikan pada saat itu. Betah itu karena pelayanannya ya? Karena pelayanannya. Nah bisa nggak kira-kira RSUD Cilegon nerapin
pola yang seperti itulah gitu. Mungkin teknisnya berbeda gitu dia kemas lagi, tapi ya pelayanannya seperti itu. Saya udah kasih masukan. Nah, cuma kan bisanya saya memberikan masukan. Iya betul. Itu tadi bukan tata eksekutor. Iya. Makanya kewajiban saya sudah saya tunaikan. Iya. Bagaimana itu ada sampel di daerah lain yang bisa begitu. Nah sekarang kan dengan gembor-gembor sudah UHC kan? UHC-nya itu kan sudah 90 sekian persen dan itu bisa menggunakan KTP katanya. Nah ini juga harusnya bisa diterapkan. Iya. Tapi mohon maaf nih kalau agak ini nih pemikiran saya agak ekstrim nih. Bisa nggak sih kita pas pembahasan anggaran, oke kita tambah anggarannya, tapi tingkatkan dong pelayanannya. Tanda petik dengan sedikit agak mengancam seperti itu gitu demi masyarakat kan gitu. Kalau nggak pelayanannya ditingkatkan, udahlah ngapain kita anggarkan, bisa nggak kayak gitu? Ini maaf pemikiran agak ekstrim ya. Ya memang kita selalu begitu. Kita selalu begitu. Cuma kan itu tadi kerja kita kan nggak memonitoring tiap hari. Kan harusnya memang ada semacam aduan. Iya, betul. Gitu tuh. Di depan waktu pembahasan anggaran di depan Bapak mah, oh iya siap Pak, nah, kita akan perbaiki udah biasa aja supaya ditambah anggarannya. Sudah jalan mah kan kita nggak bisa ngawas. Nah, informasinya memang katanya sekarang udah ada perbaikan dari sisi pelayanan. Tetapi kan ya kepastiannya kita belum tahu ya. Masyarakat lah yang merasakan gitu tuh. Dalam forum ini kan justru masyarakat yang menonton ini bisa karena masyarakat yang mengalami. Ya alhamdulillah saya masih dikasih sehat kan gitu tuh enggak. Ya kalaupun saya kontrol ke sana kan itu hanya sesekali tanpa setiap hari kan. Karena pekerjaannya tidak hanya itu. Ya, yang mengalami boleh komen nanti di komentar. Di komentar, silakan. Itu. Luar biasa. Tapi kayaknya harus disidak deh, biar tahu deh. Iya teman-teman suka sidak. Komisi 2 suka sidak ke sana. Seperti itu. Ya cuma kan namanya sidak kan. Iya, waktunya kan ada batasnya. Ada batasnya. Setahun paling berapa kali. Pas disidak mah kelihatannya bagus. Gitu kan. Besoknya lagi ntar kumat. Ya kalau memang kata mereka ada perbaikan, ya saya ikut senang. Alhamdulillah berarti ya. Karena itulah makanya coba sih framingnya itu tuh gitu tuh teman-teman di sana tuh. Iya nggak mudah, namanya ngadepin banyak orang sakit ya. Betul. Tetapi ya itu kan suatu profesi yang setiap profesi ada konsekuensi. Iya. Gitu tuh. Dan harus ingat dong, pengen kerja di situ kan saya tahu. Bagaimana orang pengen kerja di situ itu ketika dia lulus misalkan di kebidanan, lulus di perawat, omong kasarnya mah mohon gimana sih supaya bisa kerja di sana. Harus inget dong. Karena harusnya begitu dia pengen kerja di sana udah siap mentalnya. Udah siap. Ya kayak saya contohnya ya. Teman-teman RSUD, saya juga dihina, dihujat, dibully sebagai ketua dewan. Iya udah resiko gitu loh. Cuma kan pelayanan tetap saya tingkatkan. Nggak bisa memuaskan semua orang, tetapi ketika SOP-nya jelas, gitu tuh, tidak ada lagi orang ngamuk-ngamuk di UGD itu kan itu mah sangat kelihatan gitunya gitu. Bila perlu butuh anggaran untuk pelatihan, untuk ningkatin SDM, DPRD siap ya nganggarin ya? Sudah saya bilang dari awal. Butuh berapa? Butuh berapa? Pelayanannya tunjukkan buat masyarakat. Dan untuk menghasilkan itu misalkan ada tim survei dilakukan, silakan kepuasan publik terhadap pelayanan RSUD. Anggarin kan gitu tuh biar objektif. Iya, biar dia menunjukkan ke DPRD bahwa kami telah berbuat nih, kami coba perbaiki pelayanan kan. Bila perlu anggarin untuk tim survei, untuk melakukan investigasi. Ada tim independen. Silakan anggarin. Paling berapa juta, ratus juta. Lihat nanti hasilnya gitu tuh. Kan pola-pola itu ada. Ada tim-tim ahli yang seperti itu secara suruh. Jadi objektif, tunjukkan ke kita. Ini hasilnya loh Pak, gitu tuh. Ini ketua ngomong gini kan demi pelayanan. Demi pelayanan gitu tuh. Iya, karena
dengan saya ngomong begini mungkin ada yang nggak terima, ya silakan. Wih, Pak Ketua nggak ngerti Nggak ngerti aja kita di sini kayak ngerasain capek apa gitu tuh. Iya, tapi kan saya bicaranya berdasarkan kewajiban saya sebagai wakil rakyat yang lagi diberikan amanah untuk ngasih masuk dan tidak subjektif dan tidak tendensius. Saya berdasarkan apa yang saya terima dari masyarakat seperti apa. Saya juga sering ibaratnya melakukan datang ke sana tanpa membawa embel-embel ketua DPRD. Ibaratnya hanya ingin tahu. Saya juga datang pernah bawa sarung ke Kemul, ke sana. Tidak berobat, tidak apa, hanya duduk ingin melihat. Pernah saya lakukan itu tanpa bawa ajudan, tanpa. Ya biar saya ngomong ini punya dasar gitu tuh, tidak. Dan kembali lagi ke masyarakat ujungnya gitu tuh. Pernah saya melakukan itu pun investigasi kan? Investigasi, tapi ya karena kalau investigasi kan namanya tidak boleh ketahuan. Saya jujur, saya basar pakai sarung, kamu pakai topi biar nggak kayak itu, pakai masker biar nggak ada yang kenal, hanya berdiri di gede, gitu tuh. Jadi ketika sebelum podcast ini pun ya jangan dikira yang ngomong itu saya tanpa berdasarkan cek investigasi di lapangan. Betul ya dari masyarakat juga. Berawal ketika saya dapat video. Awalnya melakukan itu. Dari salah satu aktivis di Cilegon yang ngirim video lagi rame ribut di UGD. Nah, kemudian saya itu pakai sarung. Pakai itu gitu tuh. Cuma kan kalaupun saya enggak itu kan karena bukan kepala daerah ya yang bisa langsung, ya itu mah hanya untuk bahan bahan pada saat rapat. Tapi kan ngomong gini kan buat masukan kepala daerah gitu. Kenapa sih susah amat gitu ya? Dalanya apa ya? Ya maka harus dicari itunya solusinya biar ke depan itu bagaimana ketika masyarakat pelayanannya bagus, kayaknya diuntungkan juga kepala daerah. Gitu tuh. Kan pendapatannya naik, pendapatan pelayanannya bagus dari BLUD-nya kan, pada yang lain usaha daerah. Oke lah, closing statement terakhir untuk RSUD seperti apa Pak Ketua? Masukannya coba buat RSUD. Jadi untuk teman-teman RSUD, apa yang saya sampaikan statement yang dari awal sampai di penghujung acara ini, jangan pernah lelah terkait bagaimana peningkatan pelayanan publik. Kita harus menyadari bahwa kita ditempatkan dalam posisi yang memang profesinya melayani orang yang lagi tidak sehat secara fisik, bukan secara mental ya. Maka terkait dengan keluhan secara fisik maka akan berdampak kepada mental, artinya emosional yang sangat tinggi. Nah itu kan tentu teman-teman sudah memahami itu. Nah bagaimana manajemen di sana? Yuk kita sama-sama support. Anggaran pun tidak pernah kami batasi terkait RSUD, terkait kebutuhan misalkan mesin, alat untuk cek jantung lah, inilah kita nggak pernah kalau mereka ngajuin, tidak pernah kita nggak realisasikan kecuali mungkin ada itunya dari TAPD dari internal mereka. Maka dari itu yuk kita sama-sama berikan contoh perubahan yang baik terhadap pelayanan masyarakat. Saya memahami itu bahwa menghadapi orang saya itu tidak mudah, tetapi Anda dan teman-teman di sana ketika teman-teman memilih jurusan itu, kebidanan lah, perawat lah, dokter lah, kan di situ sudah jelas bahwa siap menghadapi masyarakat. Yang dihadapinya kan orang-orang sakit gitu tuh. Dan bekerja di RSUD itu rumah sakit umum daerah, bukan rumah sakit yang high class. Ibaratnya, ya di situ tempat bagaimana masyarakat berobat yang menggunakan BPJS atau menggunakan umum, jangan pernah dipandang dia menggunakan kartu apa, dia menggunakan biaya sendiri atau tidak, karena itu tidak mengurangi honor Anda dan tidak akan menambahi honor Anda, kan seperti itu.
Iya. Itu sih. Siap. Oke, itu tadi pesannya sangat menarik yang saya ambil itu, jangan lihat kartunya, kartu BPJS atau kartu bank apa nih, bayar tapi harus dilihat secara manusiawinya gitu. Oke, itu tadi maka saya akhiri obrolan saya bersama Ketua DPRD Kota Cilegon. Saya Rahmat Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.